Ya, teman-teman, kita boleh mulai. Teman-teman, apa kita sudah boleh kita mulai? Kak Tina, Kak Abo. Oke, silakan ya. Oke, Kak Abo, oke Kak. Oke. Sip Kakak, oke. Baik, shalom teman-teman, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Shalom. Halo, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Salam jumpa, selamat hari Minggu. Hari Minggu. Ya, kita bersyukur ya, hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali secara seperti biasa, secara virtual dalam ibadah minggu di hari ini. Mari saya mengajak masing-masing kita untuk mengambil waktu teduh. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah minggu bersama. Mari masing-masing mengambil waktu teduh secara pribadi.
Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya bahwa masing-masing kita memiliki pengalaman kita punya Tuhan yang sangat baik. Bahkan kehidupan kita pada hari ini juga adalah bentuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya mengajak kita untuk memuji kebaikan Tuhan yang setiap harinya kita rasakan. Bersama dengan sukacita dari tempat kita masing-masing. Mari nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Pujian Tuhan Yesus baik. Mohon bersabar teman-teman, sepertinya ada gangguan sistem, gangguan teknis. Tuhan, hati ini Tuhan, lumayan.
Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari ganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulangi lagi pujian ini dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari masing-masing menaikkan doa syukur secara pribadi. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita masih dianugerahi kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup, mari kita mensyukuri itu. Mari bersyukur. Bersyukurlah untuk setiap berkat Tuhan yang kita alami. Kecukupan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keluarga yang tetap sehat, penghasilan yang masih bisa mencukupi kebutuhan di tengah pandemi ini. Sekalipun mungkin tidak berlimpah, tetapi Tuhan selalu cukupkan. Pendidikan yang masih bisa kita nikmati, sekalipun hanya secara daring. Apapun itu, segala bentuk berkat Tuhan, mari mengambil waktu untuk mensyukurinya secara pribadi. Mari bersyukur. Bersyukur ketika masa pandemi ini memungkinkan kita punya waktu memperbaiki
relasi dengan Tuhan. Bersyukurlah Tuhan memakai pandemi ini untuk semakin menumbuhkan iman percaya kita kepadanya, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun di tengah situasi yang sulit, mari bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu mengingatkan dan meneguh saat pandemi ini. Mari bersyukur. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, ketika hari ini kami boleh bersama-sama bertemu secara virtual Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapak, kami akan memulai menolong hati-hati kami, supaya kami siap Tuhan, untuk mau memuji, memuliakan Engkau. Kami pun juga Tuhan. Kelanjutan ibadah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati jaringan, Engkau memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, agar lewat semuanya itu ya Bapa, ibadah minggu kami dapat berjalan dengan lancar. Ini kami Tuhan, kami serahkan ibadah minggu kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku hidup hari ini, semua juga berkat kemurahan-Mu. Biarlah ini menjadi sebuah ungkapan rasa syukur kita atas setiap berkat-berkat kemurahan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan dengan harapan. Aku ada saat ini kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baikku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan. Ketika iman saya dan teman-teman kadang menjadi suam-suam kuku. Mungkin dalam menghadapi pergumulan, iman kita mudah untuk ciut. Sering meragukan cara Tuhan bekerja. Dan lebih banyak dikuasai oleh kekhawatiran. Atau mungkin kita hanya punya iman, tapi masih tidak berani bertindak. Di tengah pandemi ini, kita beriman, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti tolong juga sesama kita yang kesusahan. Tapi mungkin hanya sebatas itu. Kita masih belum berani mengambil langkah untuk menolong sesama kita sebagai jawaban atas iman kita. Mari di saat ini kita mengambil waktu, mengakui di hadapan Tuhan, seperti apa iman kita selama ini di hadapannya. Mari mengambil waktu mengakui secara pribadi.
Maka dari Tuhan, mari kita naikkan penyembahan kita kepada Allah yang kudus, yang tetap mau melayakkan kita orang-orang berdosa untuk menjadi anak-anaknya dan dikasihinya. Mari kita menyembah kudus bersama, kita nyanyikan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kita ulangi lagi dari awal. Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan anak domba. Ku masuk dengan itu tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, dan ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha, menyembahmu, ku sembahmu,
Sekali lagi saya persilakan Kak Tina untuk membawa kita dalam sharing firman Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini boleh berkumpul dan beribadah bersama. Dan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan yang memberikan kami pengertian akan kebenaran-Mu, supaya kami benar-benar boleh memahami, bahkan Tuhan berikan kami kesanggupan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami merindukan hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman ini, supaya Tuhan memakai hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Mari kita buka bersama Alkitab kita. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Saya bacakan buat kita semua. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, ke tempat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya, sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ya, demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah kita semua, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang paling kita harapkan ketika kita sakit, pasti adalah kesembuhan ya. Jadi tema kita pagi hari ini adalah iman yang bertindak. Ya. Kita pasti akan mengharapkan kesembuhan ketika kita sakit. Dan juga yang paling kita harapkan ketika kita jatuh dalam dosa dan merasa tidak layak adalah pengampunan tentunya. Yang pastinya pengampunan itu ketika kita mengalami rasa tidak layak, itu akan membawa sukacita dan damai di dalam hati kita. Nah saudaraku, pagi ini teks yang kita baca adalah kisah tentang orang lumpuh yang dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Ya, dia datang digotong, ya, oleh 4 orang, dan kita melihat
orang lumpuh dan keempat orang ini benar-benar memiliki iman. Ya, bukan cuma mereka orang lumpuh ini mengalami kesembuhan, saudara, tapi Yesus juga mengampuni dosa keempat orang yang menggotongnya. Jadi dengan kuasa Yesus, Dia menyembuhkannya dan mengampuni mereka. Jadi Yesus menyatakan kebaikan kasih-Nya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dalam tindakan iman tentunya. Ya, mari kita melihat ya mengapa saudara Yesus menyembuhkan dan mengampuni orang lumpuh ini beserta keempat orang yang menggotongnya. Hanya ada satu ya, satu yang pesan yang kuat yang kita baca dari teks ini, karena mereka memiliki iman yang bertindak. Ya. Mereka memiliki iman yang bertindak. Nah, saudara, dalam Markus 2 ayat 3 dicatat ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini. Mereka membawa ke hadapan Yesus ya. Mereka sangat bersemangat, saudara. Mereka sangat antusias menggotong orang lumpuh ini. Perjalanan mereka tentunya tidak dekat ya. Dan tidak ringan mereka menggotong orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini bukan anak kecil ya. Ini sudah dewasa. Yang kemungkinan besar ya. Mereka adalah orang yang terdekat dari orang lumpuh ini. Mungkin masih keluarga. Nah, saudara, mereka menghadapi kesulitan pastinya ya untuk membawa masuk ke dalam rumah. Karena dicatat di dalam teks, itu banyak orang yang berkerumun di depan pintu masuk. Ya, sehingga mereka sulit untuk membawanya masuk ke dalam rumah. Nah, kesulitan yang berikutnya juga mereka hadapi membuat keempat yang menggotong ini, kita melihat mereka tidak menyerah ya. Mereka begitu sangat yakin bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Nah, saudara, lalu mereka mengangkat si lumpuh ini naik ke atas rumah. Karena mereka tidak bisa masuk di pintu, mereka membongkar atap rumah, saudara. Kemudian menurunkan orang lumpuh ini di tengah-tengah orang banyak. Ini dengan menggunakan tempat tidur ya, saya tidak tahu tempat tidur seperti apa. Jadi keempat orang ini membawa orang lumpuh dengan tempat tidurnya. Nah, mereka membongkar atap rumah, saudara, dan menurunkan orang lumpuh ini di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, coba kita sama-sama membayangkannya dan memposisikan diri kita pada keempat orang yang menggotong si lumpuh ini. Mereka mengangkat si lumpuh naik ke atas atap beserta tempat tidurnya, lalu menurunkan. Nah, ini luar biasa susahnya, saudara. Pasti juga sangat melelahkan. Membongkar atap juga pasti ada resikonya ya, saudara. Rumah itu bukan rumah mereka, tapi mereka berani naik ke atas dan membongkar ya atap rumah orang lain. Nah, mengapa mereka begitu sangat semangat dan antusias membawa orang lumpuh ini? Ya, sekali lagi saya mengatakan karena iman mereka, ya, karena iman yang bertindak. Mereka berjuang untuk membawa si lumpuh di hadapan Yesus. Namun sangat terlihat nyata ya, saudara, bahwa mereka memiliki iman. Bukan sekedar simpati saja kepada orang lumpuh ini, ya, tetapi mereka memiliki iman. Nah, kalau kita perhatikan ayat 20a, Yesus sendiri yang mengatakan ya, saudara, dikatakan di situ ketika Yesus melihat iman mereka. Ya, sekali lagi, ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus menjadi saksi atas iman mereka. Nah, kata iman, faith, dalam teks aslinya itu dikatakan pistis, ya. Pistis diartikan percaya dan juga diartikan keyakinan akan kebenaran apapun, ya, kebenaran apapun. Keyakinan akan kebenaran apapun.
Jadi jelas sekali bahwa keempat orang ini dan juga orang lumpuh sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan si lumpuh. Sehingga mereka bertindak ya, mereka melangkah, mereka melakukan sesuatu, mereka menggotong orang lumpuh ini ke hadapan Yesus. Mereka melangkah dengan iman, saudara. Sehingga Yesus menerima mereka dan menyembuhkan orang lumpuh ini karena mereka percaya kepadanya. Nah, saudaraku, dalam beberapa peristiwa, ya, contohnya ketika Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan yang sudah cukup lama. Dalam Markus 5 ayat 28 ya saudara, dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, tindakan iman perempuan ini penuh dengan keyakinan, saudaraku. Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakit pendarahan yang sudah 12 tahun dia derita. Sehingga dia berani menjamah jubah Yesus sebagai tindakan imannya. Ya, jelas ya saudara, Yakobus pun juga mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dia juga mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kosong dan mati ketika tidak ada tindakan melangkah. Nah, saudara-saudaraku, tidak cukup hanya dengan pengakuan percaya kepada Kristus tentunya ya, di mulut saja. Tapi juga perlu pengakuan dalam pikiran kita. Ya. Pikiran kita mengakui Yesus. Dalam hati juga, ya, hati kita mengakui. Pikiran dan hati kita, pengakuan kita membuktikan kesungguhan iman kita. Sehingga kita pasti akan melakukan tindakan iman seperti orang lumpuh dan keempat orang tersebut. Nah, saudaraku, bukan hanya si lumpuh yang dijamah oleh Yesus ya, tetapi juga keempat orang yang menggotongnya juga menerima kasih-Nya. Ya. Jelas ya, di dalam Matius 17 ayat 20 juga mengatakan, ya kalau kita baca peristiwa di mana murid-murid gagal ya mengusir roh jahat karena mereka kurang percaya ya. Matius 17 ayat 20 itu Yesus menegur para murid. Yesus mengatakan, karena kamu kurang percaya, ya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, saudaraku, iman sebiji sesawi saja. Katanya biji sesawi itu biji yang paling kecil di antara biji-biji bibit yang lain ya, kecil sekali. Nah, kalau kita punya iman sebiji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung. Ini pasti bukan secara hurufiah ya, tetapi Yesus mau mengatakan kita dapat melakukan hal-hal yang mustahil sekalipun yang manusia pikirkan. Nah, ada satu kisah ya, ini ilustrasi bagi kita. Satu kisah seorang anak, mungkin teman-teman yang dulunya mahasiswa dan juga sekarang mahasiswa sudah pernah mendengar kisah ini ya. Seorang anak yang ayahnya seorang pemain akrobat yang bernama Pak Blondin ya ayahnya. Ketika ayahnya sedang bermain akrobat, ia akan melewati sungai yang luas ya dengan seutas tali tambang dan berjalan dengan menaiki sepeda. Nah, kemudian tantangan yang diberikan oleh pemain akrobat ini untuk disaksikan oleh para penonton, si ayah mengajak anaknya untuk naik ke atas sepeda bersamanya. Ya. Nah, teman-teman, karena anak ini mengenal dan percaya kepada ayahnya, bahwa ayahnya sanggup untuk melakukannya ya, membawanya tiba di ujung dengan selamat. Nah, si anak lalu naik bersama ayahnya. Dan mereka berdua tiba dengan selamat, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, anak ini percaya. Anak ini yakin, ya. Sungguh percaya kepada ayahnya. Nah, kepercayaan dan keyakinan kita dibuktikan
membuktikan tentunya dengan tindakan, saudara. Seperti yang dilakukan si anak ini. Dia berani untuk naik ke atas sepeda bersama dengan ayahnya. Padahal resikonya besar sekali ya. Kalau jatuh, dia akan jatuh ke dalam air, sungai. Tapi si anak ini naik dengan beraninya dan berhasil melewati sungai yang dalam dan luas itu. Karena ia percaya kepada ayahnya, saudara. Nah, bagaimana dengan kita ya, saudara-saudara? Saya punya kesaksian beberapa tahun yang lalu di salah satu kampus ya. Ada seorang mahasiswa yang kerasukan, ya, perempuan. Nah, kemudian seorang temannya telepon saya. Kak, bisa minta tolong ke sini? Tolong didoakan, saya punya teman kerasukan. Dia habis pulang dari praktek di suatu daerah, kemudian beberapa hari kemudian dia diganggu oleh kuasa-kuasa gelap. Nah, waktu adik ini menelpon, dia sempat mengatakan, Kak, sudah ada pendeta yang kami panggil. Tapi setelah berdoa masih manifestasi gitu ya, masih memberontak. Dalam hati saya agak ada ketakutan ya, teman-teman, ada kekhawatiran. Tuhan, ini sudah ada pendeta yang doakan, terus kalau saya ke sana saya berdoa juga tidak pulih, tidak kembali normal, saya pasti iman saya diuji pada waktu itu. Nah, waktu itu saya cuma bilang, oke, saya akan datang, tunggu sebentar ya. Saya agak ragu-ragu, saya masih berpikir-pikir, saya tidak langsung berangkat ya. Kemudian saya berdoa, Tuhan tolong saya. Ya. Kemudian saya pergi, di jalan pun masih berdoa terus di sepanjang jalan. Saya masih berdoa di sepanjang jalan, Tuhan tolong, ini bukan kekuatan saya, kekuatan-Mu akan memulihkan anak ini. Ya, sampailah saya di kampus itu. Dan ternyata anak ini ditidurkan di musola, saudara. Di musola kampus, di musola. Kemudian sudah banyak orang berkerumun di situ. Ada yang sudah pegang minyak-minyak, diurut-urut di kaki, di tangannya. Ada yang sudah bawa bawang merah, diurut di kakinya, di tangannya, sampai anak ini menjerit-jerit. Gitu ya. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Saya masih juga merasa tidak berani. Ya, masih ada keraguan. Tapi tiba-tiba dia mendorong saya ya untuk nyanyikan lagu. Ya, nyanyikan saja lagu. Terus tiba-tiba terpikir lagu yang sering dinyanyikan kalau orang kerasukan itu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Nah, lagu itu dinyanyikan ya. Itu bukan cuma sekali saya minta adik-adik. Jadi saya minta adik-adik yang Kristen, karena di situ juga ada berkerumun ya, mahasiswa-mahasiswa yang non-Kristen, Muslim. Ya. Kemudian kami menyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara dan seterusnya. Saudaraku, saya belum berdoa, ya, saya belum mengucapkan kata-kata di dalam doa. Mungkin ada 3 kali kami menyanyikan. Dan setelah ketiga kali itu, anak ini sadar. Anak ini sadar. Saya seketika takjub. Ya. Saya bilang, ini pekerjaan Tuhan. Ini Tuhan yang melakukan. Ya. Kita belum berdoa bersama, kami hanya bernyanyi. Dia sudah sadar ya. Dia sudah siuman, dia sudah bisa berkata-kata. Dia bilang, ada apa? Kenapa saya? Ya. Baru setelah itu, saya sedikit berkomunikasi dengan dia dan kemudian kita berdoa sama-sama. Nah, kadang di dalam kehidupan kita, sesuatu yang sulit, biasanya kita masih ragu, gitu ya. Masih khawatir, masih takut. Ya. Kadang kita tidak sadar bahwa ada Tuhan yang akan bekerja di balik pergumulan yang sedang kita hadapi. Ya. Nah, mari saudaraku, kita memiliki iman seperti orang lumpuh ini, seperti 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini.
dia tidak diam ya, dia tidak pasif ketika mendengar Yesus datang, tapi mereka dengan penuh keyakinan melangkahkan kaki mereka ya, pergi menjumpai Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian masih ayat yang sama ya, ayat 20b, menarik ya, kita menyaksikan kalimat selanjutnya. Berkatalah Yesus ya, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ya. Melihat iman mereka, Yesus berkata, hai saudaraku, dosamu sudah diampuni. Nah, saudara-saudaraku, kata diampuni, forgiven, di dalam teks Yunani ya, Perjanjian Baru, teks aslinya, itu apiemi, ya, apiemi. Nah, kalau kita melihat artinya adalah mengizinkan, tidak menghalangi, atau menyerahkan sesuatu kepada seseorang, menyerahkan, ya, sesuatu, mengizinkan, tidak menghalangi. Nah, saudara, jelas bahwa karena dosa, manusia tidak layak mengalami belas kasihan Tuhan. Manusia tidak layak mengalami pengampunan Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan, Ia mengizinkan, saudara, ya, Ia menerima mereka dan juga mengabulkan permintaan mereka. Ia mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, saudaraku, bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya, status keberdosaannya tidak menghalangi dia untuk mengalami kebaikan Tuhan, ya, untuk mengalami pengampunan Tuhan. Yesus berkuasa, saudara, ya, berdaulat, menyatakan pengampunannya, karena Dia adalah Allah. Nah, satu-satunya pribadi yang bisa mengampuni kita dan melayakkan kita mengalami kebaikannya dalam sejarah manusia, ya, Yesus, ya. Dia berani mengatakan dosamu sudah diampuni. Saudaraku, Dialah Tuhan, ya. Dialah Allah. Kepadanya Bapa berkenan. Kita patut percaya kepada ketuhanan Yesus. Karena Dialah penebus satu-satunya. Jalan keselamatan oleh pengorbanannya di kayu salib. Kita layak di hadapan Bapa. Kita diizinkan, saudara. Tidak ada yang menghalangi kita untuk menerima pengampunan Tuhan. Ya, epiemi. Namun dalam pembacaan kita menyaksikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi jelas-jelas tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka menganggap Yesus sedang menghujat Allah, ya, saudara. Ayat 21. Siapa orang ini, gitu ya? Dia menghujat Allah. Nah, saudara, orang-orang seperti ini, mereka tentunya tidak akan mengalami pengampunan Tuhan. Ya. Bukan hanya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini melakukan hal yang dituduhkannya kepada Yesus. Ya, pada waktu Yesus mau disalib, mereka malah mencemooh, gitu ya. Mereka menghujat Allah di dalam hatinya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sedang menghujat Allah di dalam hatinya. Nah, semua dosa diampuni Tuhan. Di dalam Alkitab, ya, dikatakan hanya ada satu dosa yang tidak mengalami pengampunan, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Tidak percaya kepada apa yang dinyatakan Roh Kudus kepada mereka. Ya, itu dicatat dalam Markus 3 ayat 29. Ya, mereka tidak percaya. Dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak mengalami pengampunan Tuhan. Ya, karena mereka menghujat Roh Kudus. Roh Kudus sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka tidak percaya. Nah, iman, ya, faith, apiemi ini, pengampunan apiemi, dalam ayat 20b, dosamu sudah diampuni,
Saudara, ini seperti kita sedang menerima hadiah ya. Kita diberikan hadiah. Orang yang memberi hadiah tentunya tidak mengharapkan balasan. Karena dia pasti memberi dengan sukacita ya, dengan cuma-cuma, namanya hadiah. Ya, kalau misalnya ada embel-embelnya itu bukan hadiah ya. Ya, itu pun yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara. Dia memberikan hadiah kepada kita. Dengan apa kita bisa membalasnya? Saya pikir tidak ada yang bisa ditandingkan dengan hadiah anugerah keselamatan yang cuma-cuma dari Yesus. Diri kita kah? Yang kita juga mau, saya juga mau disalib. Karena Yesus sudah disalib buat saya. Saya juga mau mati. Saya pikir itu kematian yang sia-sia ya. Karena Tuhan menginginkan kita menghidupi keselamatan. Ya, selama kita ada di dunia. Bukan mati cuma-cuma ya, mati bodoh-bodoh. Nah, itu yang dilakukan Yesus atas dosa-dosa kita, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, 2 poin ini menjadi hal yang menguatkan saya secara pribadi di ayat 20 ini ya. Yesus melihat iman mereka. Yesus yang menyaksikan iman mereka. Iman yang bertindak. Bukan iman yang pasif, ya. Bukan iman yang diam, tapi iman yang melangkah. Kemudian juga mereka mengalami pengampunan, ya, epiem. Mereka mengalami anugerah pengampunan. Ya. Selain itu juga, saudara, orang lumpuh disembuhkan, dapat berjalan kembali. Wow, ya, sudah bertahun-tahun lumpuh, kemudian bisa berjalan kembali, itu sungguh sukacita yang luar biasa. Si lumpuh disembuhkan. Keempat orang juga dilayakkan, diterima, diampuni. Mereka mengalami kebaikan Tuhan yang sungguh nyata. Karena iman yang sungguh-sungguh, saudara. Iman yang bertindak, ya. Bukan sekedar pengakuan di mulut saja. Tapi mari saudaraku, kita melangkah ya dengan iman. Maka Tuhan juga akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya menyertai kita. Nah, sekali lagi saudara, buah dari tindakan iman, si lumpuh itu sembuh, dapat berjalan. Bahkan dicatat, ia memuliakan Allah ya, di ayat 25. Dan orang yang melihat juga takjub dan memuliakan Allah, ayat 26. Itu tindakan iman si lumpuh ini, bukan hanya berdampak bagi si lumpuh, tapi juga berdampak bagi orang lain di sekitarnya. Mereka melihat dan percaya dan memuliakan Allah. Dan iman yang sungguh-sungguh membuat kita mengalami kuasa dan mujizat-Nya. Ya, orang lain di sekitar kita juga dapat mengenal Allah yang hidup, yang sudah bekerja di dalam hidup kita. Dan saudaraku, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Kita mungkin langsung mengatakan virus COVID-19 ya, sampai sekarang masih ada. Masih ada beberapa daerah yang zona merah, ya, sehingga tidak bisa beribadah bersama-sama, bertatap muka. Mari kita beriman ya, bahwa apa yang sedang terjadi saat ini, Tuhan punya rencana yang baik. Dan biarlah kita menanti dengan sabar bagaimana Tuhan bekerja ya di dalam situasi ini. Sabar itu di dalam teks aslinya dikatakan tahan menderita. Bukan cuma sekedar menunggu, tapi tahan menderita. Sampai Yesus menyatakan apa yang seharusnya dinyatakan ya di dalam kasus ini. Kemudian apakah kita sedang juga bergumul untuk mengambil keputusan besar yang harus kita putuskan? Sebenarnya Tuhan bicara dengan jelas apa yang harus kita putuskan, tapi kita masih ragu, kita masih takut-takut, kita masih belum berani untuk ambil keputusan misalnya, karena itu penuh resiko. Tapi Tuhan sebenarnya sedang mengarahkan kita untuk mengambil keputusan itu. Mari kita melangkah ya, dengan iman untuk memutuskan, untuk mengambil keputusan.
yang seturut dengan kehendak Tuhan tentunya. Mungkin kita sedang bergumul dengan masalah kesehatan kita, fisik, ya. Sedang sakitkah atau ada hal-hal yang mengganggu kita secara fisik, ya. Mari kita beriman, ya, kita nyatakan kepada Tuhan. Bila Tuhan yang menjamah kita, jangan datang dengan keraguan, saudara. Jangan datang dengan kekhawatiran, dengan keraguan-raguan, tapi datanglah dengan penuh keyakinan bahwa Yesus sanggup. Apakah kita juga bergumul dengan masalah keuangan di masa-masa ini? Mari juga bawa, ya, kepada Tuhan. Masalah pekerjaan, masalah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan suami atau dengan istri, mari juga datang, ya, menyerahkannya kepada Tuhan. Atau kita sedang khawatir, kita tidak memberikan perpuluhan setiap bulan, kita tidak memberikan persembahan setiap bulan karena kekhawatiran tidak cukup dalam masa-masa seperti ini. Mari tetap memiliki iman, ya, melangkah dengan iman. Bahwa orang-orang yang memberi pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita melangkah dengan iman. Serahkan dan percayakanlah semua kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menyertai kita, menolong kita. Janganlah kita ragu seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, saudara. Yang akhirnya tidak percaya dan tidak mengakui, sehingga mereka menghujat Yesus. Kita pasti tidak akan mengalami pertolongan, tidak akan mengalami pengampunan. Dan saudaraku, tindakan iman kita, saudara, ini yang terakhir saya mau katakan, tindakan iman kita membawa kita mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan saudara-saudara di sekitar kita pun boleh melihat dan percaya kepadanya. Mereka akan tertarik dari hidup kita, di mana Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja, sehingga mereka pun bisa percaya dan mengakui Yesus yang hidup di dalam diri kita. Terpujilah Kristus, biarlah firman ini meneguhkan dan menguatkan iman kita untuk terus berharap kepada Tuhan, walaupun mungkin di hadapan kita masih banyak kesulitan, tantangan, tapi kita yakin berjalan melangkah bersama Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kekuatan, pertolongan, dan kuasanya nyata bagi kita. Terpujilah Kristus. Mari kita tutup di dalam doa. Firman ini kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Mungkin kami ada sedang di dalam kelemahan iman. Iman kami sedang diuji Tuhan. Dan biarlah firman ini benar-benar menguatkan kami, meneguhkan kami kembali. Supaya apapun yang kami hadapi saat ini, keputusan apapun yang akan kami ambil saat ini, biarlah kami melangkah bersama dengan Tuhan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai, memimpin, dan menyatakan kuasanya bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, terima kasih saudaraku, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Tina yang boleh men-sharingkan kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan memberkati Kak Tina dalam studi, dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sama-sama. Teman-teman, sama-sama Kak Tina. Iman si lumpuh dan orang-orang yang membantunya saat itu pada akhirnya memberikan dampak. Bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi orang-orang yang pada saat itu berada bersama-sama dengan mereka di tempat itu. Inilah buah dari tindakan iman mereka. Tadi, Kak Tina mengatakan bahwa
Iman tanpa tindakan pada hakikatnya adalah mati. Dalam Alkitab pun juga mengatakan demikian. Tindakan adalah aplikasi nyata dari iman kita. Mari teman-teman, kita nyatakan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Agar Kristus dimuliakan melalui hidup kita, melalui pekerjaan kita, melalui studi kita, bahkan melalui setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Meresponi firman Tuhan, mari bersama kita nyanyikan pujian iman yang mengalahkan dunia. Pujian iman yang mengalahkan dunia. Minta tolong Kamuti untuk dibantu audionya. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat kau pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Kita ulangi lagi pujian ini dari awal. Ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Bagi semua orang percaya di segala abad dan tempat, saya mengajak kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Turunkan kerajaan-Mu. Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Yang mati, percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kepada Kak Abo, saya persilakan dengan kasih untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Baik teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya? Kedengaran ya? Jelas. Mari, Bisa, Kak. mari kita berdoa. Kedengaran, Kak.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang setia memelihara kami hari demi hari sampai pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memberi kami anugerah kehidupan, bahkan memberi kami anugerah keselamatan sehingga hidup yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini menjadi lebih berarti ketika kami berada di dalam Tuhan. Bahkan kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara setiap kami melewati masa-masa yang kelam mungkin dalam sejarah peradaban umat manusia. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kami boleh ada di momen ini, ketika kami boleh melihat seluruh isi dunia ini digoncangkan oleh sebuah wabah yang sampai saat ini mungkin masih belum ditemukan solusinya. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena begitu banyak korban yang berjatuhan, namun kami bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kami menyaksikan semuanya itu, dan di balik semuanya itu kami melihat Tuhan menyatakan kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan kemurahan Tuhan terhadap setiap ciptaan Tuhan. Kami berterima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Bahkan kami bersyukur lewat pemerintah yang Tuhan tunjuk untuk memerintah negara kami. Pada bulan Juni ini kami diberi kesempatan untuk boleh melaksanakan ibadah di era new normal, di mana beberapa tempat sudah boleh melaksanakan ibadah bersama lagi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Bahkan kami bersyukur Tuhan bahwa di hari ini kami boleh beribadah minggu bersama-sama dari daerah yang berbeda-beda, bertemu di dalam forum ini untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu yang kembali menguatkan kami bahwa kami memiliki iman yang ketika kami memilih untuk bertindak sesuai dengan iman kami akan melihat Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang luar biasa melalui dan di dalam kehidupan kami. Kiranya bagian firman ini tidak hanya memuaskan pendengaran kami Tuhan, tapi juga membentuk hati kami, membentuk jiwa kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang benar-benar percaya dengan sungguh kepada Allah yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus, dan menjadikan keyakinan kami itu kekuatan di dalam mengambil keputusan menjalani kehidupan kami. Kami berdoa buat teman-teman yang sedang bergumul untuk mengambil keputusan untuk terlibat dalam pelayanan di PMK Kota. Jika Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk memberi diri, maka berikanlah mereka keyakinan untuk memberi diri dan mengerjakan bagian mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga untuk beberapa agenda pelayanan yang teman-teman PMK Kota sedang kerjakan di dalam waktu-waktu yang akan datang. Kami berdoa untuk rencana training homiletik tanggal 20 dan 21 Juni nanti. Tuhan memberkati semua persiapan yang dilakukan, pemateri yang ditunjuk untuk menyampaikan materi, kiranya Tuhan menolong, bahkan teman-teman yang akan ikut serta untuk belajar bersama-sama. Tuhan memakai momen ini untuk menjadi tempat di mana kami bersama-sama, teman-teman bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagaimana PMK Kota dan mungkin PMK di beberapa kampus, di berbagai kampus di Kota Makassar menyesuaikan diri untuk merubah atau memodifikasi metode pelayanan di era new normal. Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan untuk bisa menyusun strategi pelayanan yang baru, menyikapi kondisi yang ada sehingga kerinduan pelayanan mahasiswa untuk menjangkau sebanyak-banyaknya mahasiswa tetap direalisasikan lewat teman-teman yang terlibat nantinya di pelayanan mahasiswa, baik itu di kampus maupun di PMK Kota. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa semakin hari kami melihat semakin banyak tempat yang mulai mengalami perbaikan pasca pandemi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya sekalipun mungkin kami sudah berada di era new normal, namun kami tetap belajar untuk waspada, sehingga kami tetap menjaga diri kami dimanapun kami berada untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami berdoa untuk pemerintah di dalam menangani pandemi ini, berikan hikmat, berikan kesehatian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama kami berdoa buat gugus tugas yang dibentuk untuk menangani pandemi ini. Berikan hikmat ya Tuhan untuk menyusun strategi-strategi terbaik
untuk mempercepat penanganan pandemi ini. Kami bersyukur bahwa semakin hari semakin banyak orang yang terdeteksi sebaran virus corona ini. Kami tidak mensyukuri jumlah yang banyak, namun kami mensyukuri bahwa dengan semakin banyaknya orang yang terdeteksi, maka gugus tugas akan semakin mudah untuk melakukan penelusuran di berbagai daerah, sehingga semakin lama kami percaya bahwa pandemi ini dapat teratasi dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai sarana kesehatan, baik itu yang khusus menangani pasien COVID maupun di berbagai sarana kesehatan yang tetap melaksanakan pelayanan secara reguler. Tuhan kiranya menolong mereka, menjaga mereka setiap hari, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang datang meminta pertolongan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk dampak pandemi ini tidak hanya secara kesehatan, tetapi juga secara ekonomi, politik, dan di berbagai sektor. Kami berdoa berikanlah hikmat kepada pemerintah kami untuk menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak pandemi ini di masa-masa yang akan datang. Dan bagi kami anak-anak Tuhan, yang Tuhan izinkan untuk mengenal Tuhan dan mendapatkan pendidikan yang layak, kiranya Tuhan mengajar kami untuk menggunakan potensi diri kami sebaik-baiknya untuk membantu pemerintah kami lewat keilmuan yang kami miliki, untuk bisa membantu pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana yang diperlukan, bahkan membantu pemerintah untuk mengedukasi keluarga kami, orang-orang terdekat kami, untuk dapat mendukung pemerintah menangani pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk teman-teman yang ada di PMK Kota yang tetap punya semangat untuk mengerjakan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati, mempertumbuhkan terus iman mereka, bahkan memberkati tanggung jawab studi mereka, sehingga mereka boleh menunaikan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Keterlibatan mereka dalam pelayanan tidak menjadi batu sandungan bagi keluarga, bagi teman-teman di sekitar mereka, tetapi keterlibatan mereka menjadi sebuah kesaksian bahwa ketika kami melayani Tuhan, Tuhan menolong kami untuk mengerjakan tanggung jawab kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat Kak Tina yang sudah melayani kami lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Kak Tina dalam pelayanan dan dalam tanggung jawab studinya, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan Kak Tina dapat menjadi alat Tuhan untuk melayani sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, pengucapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Abo telah memimpin kita dalam doa syafaat. Tuhan memberkati Kak Abo juga dalam pekerjaan, pelayanan di sana, keluarga, dan setiap hal yang Kak Abo kerjakan. Kita telah tiba pada penghujung ibadah di pagi hari ini. Mari teman-teman, kan iman kita kepada Kristus melalui hidup kita sehari-hari. Masa pandemi ini pun harusnya iman kita semakin nyata. Kan apapun yang kita bisa, dengan potensi dan kemampuan apapun yang Tuhan kan bagi kita, untuk menyatakan iman kita lewat tindakan yang real, bukan iman yang pasif. Gunakanlah ilmumu dan segala sumber dayamu untuk menyatakan di dunia. Tuhan menolong kita melakukannya. Iman yang mengalahkan dunia, mari kita nyanyikan sekali lagi untuk menutup ibadah kita. Dan setelahnya dipersilakan sekali lagi kepada Katina untuk menutup kita dalam berkat. Pujian iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya.
percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah ada di penghujung ibadah kami. Kami sungguh bersyukur untuk kekuatan iman yang Tuhan nyatakan melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, bahkan melalui kebersamaan kami pagi hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih Kak Tina yang sudah boleh membawa kita dalam Tuhan. Terima kasih kepada Kak Abo yang boleh memimpin doa syafaat kita. Terima kasih untuk Kak Multi yang audio. Terima kasih kepada Pinka sebagai moderator.